Shalom semuanya, perkenalkan saya Andrianus Nandika Butar dari kelas AKP Pasibrat INT. Shalom semuanya, perkenalkan saya Andrianus Nandika Butar dari kelas AKP Pasibrat INT. Di video kali ini, saya ingin membagikan sedikit insight dan renungan yang saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan ibadah di PMK tiap minggunya. Saya akan merangkum tema, ayat, dan poin-poin utama dari setiap khotbah yang sangat memberkati saya. Semoga hal ini juga bisa memberkati saudara-saudara sekalian. Kita mulai dari minggu pertama di tanggal 21 September 2025. Bunda Maritas Menyuntang membuka ibadah PMK dengan firman Tuhan dengan tema Oikumene One Body in Christ. Dengan dasar ayat Efesus 4 ayat 1-6. Dari khotbah Bunda Mereta, saya belajar bahwa kesatuan dalam Kristus itu indah banget loh. Tapi juga itu bukan sesuatu yang mudah. Karena jujur aja, kita ini datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang suka beda, gereja beda, bahkan cara ibadahnya pun kadang bikin kita bingung. Yang satu kalau nyanyi tepuk tangan, yang satu lagi diam sambil mikir, ini kok ramai banget ya? Tapi ternyata Tuhan itu nggak pernah minta kita buat seragam. Tuhan cuma mau kita untuk belajar menerima dan mengasihi. Kesatuan itu bukan soal gaya, tapi merupakan soal hati. Hati yang rendah hati, hati yang mau menyapa duluan, dan hati yang gak cepat menghakimi. Saya juga sadar, oikomun itu bukan cuma teori gereja, tetapi merupakan sebuah gaya hidup. Mulai dari hal sederhana, mau mendengar, mau memahami, dan mau bekerja sama meskipun beda latar belakang. Karena tubuh Kristus itu kayak orkestra, ada yang main biola, ada yang main drum, dan ada juga yang nyanyi, kalau sedikit. Tapi kalau semua ikut irama dari konduktor agung, yaitu Yesus, hasilnya bakal tetap indah. Jadi jangan sibuk dengan perbedaan. Belajarlah rendah hati, saling menghargai, dan biarlah kasih Kristus yang jadi irama di dalam hidup kita. Karena di tengah semua perbedaan itu, kita tetap satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Lanjut di minggu kedua, di tanggal 28 September 2025, Bapak Kris dan Moko membawa firman Tuhan dengan tema Call to Serve Even in Struggle. Dengan dasar ayat, Yohanes 12 ayat 24-26. Pertama, teman-teman, hidup ini itu bukan cuma tentang soal seberapa pintar kita. Karena kita mikir, wah orang pintar itu pasti lebih gampang sukses gak sih? Kenyataannya hidup itu gak sesimpel itu. Sebagai anak Tuhan, justru kita punya sesuatu yang lebih berharga daripada kepintaran itu sendiri, yaitu kedekatan kita dengan Tuhan. Waktu kita milih untuk ikut bersama dengan Dia dan setia dalam perkara kecil, Tuhan bisa pakai itu untuk bawa kita ke dalam perkara yang lebih besar lagi, yang bahkan mungkin kita gak pernah bayangkan sebelumnya. Kedua, Tuhan itu sering banget bekerja dengan cara yang berbeda dengan dunia ini. Yesus bilang, supaya bisa berbuah, benih itu harus mati terlebih dahulu. Aneh gak sih? Tapi, itulah cara Tuhan untuk hidup kita. Untuk dapetin hidup yang sejati, kita itu harus adalah melepaskan hidup kita sendiri. Kadang, lewat masalah, proses, dan hal-hal yang gak enak, justru disitulah Tuhan lagi bentuk karakter kita. Dia gak sedang mencoba ngancurin kita, tapi lagi mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Ketiga, jangan pernah takut sama pergumulan yang kita hadapi. Tuhan itu sanggup ubah hal-hal yang kelihatan buruk menjadi sesuatu yang baik. Tuhan sanggup ubah yang pahit menjadi manis. Bahkan, Yesus aja bisa loh ubah salib yang tadi lambang kutuk menjadi lambang keselamatan. Jadi, apapun pergumulan kita sekarang, Tuhan bisa ubah itu jadi bagian dari rencananya yang luar biasa untuk kita. Dan yang terakhir, masa depan kita itu bukan ditentukan sama seberapa cerdas diri kita atau berbakatnya diri kita, tapi sama seberapa dekat dan taatnya kita sama Tuhan. Kalau kita tetap mau melayani, tetap mau ikut Dia, bahkan di tengah kesulitan, itu artinya kita udah naruh hidup kita di tangan yang paling tepat, yaitu tangan Tuhan itu sendiri. Jadi teman-teman, yuk mari belajar untuk setia dalam perkara kecil, gak takut sama proses, dan percaya kalau Tuhan itu lagi bekerja di setiap langkah hidup kita, karena bareng Tuhan itu gak ada yang pernah sia-sia. Lanjut di minggu ketiga, di tanggal 5 Oktober 2025, Bapak Winston Parindongan Sitompul membawa firman Tuhan dengan tema Walking in God's Plan. Dengan dasar ayat Yeremia 29 ayat 11. Pertama, teman-teman, kita diingatkan bahwa rencana Tuhan itu bukanlah rencana kecelakaan. Kadang kita ngerasa, Tuhan, kok hidupku begini ya? Kenapa aku harus ngalamin ini Tuhan? Tapi percaya deh teman-teman, kalau Tuhan itu nggak pernah salah rencana. Bangsa Israel aja yang padahal mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, pernah jatuh ke dalam dosa dan akhirnya dibuang ke negeri asing. Tapi yang luar biasa itu apa teman-teman? Yang luar biasa adalah pembuangan itu nggak selamanya.
Tuhan tetap punya rencana damai sejahtera buat mereka. Jadi, kalau sekarang kita lagi di masa sulit, kalau sekarang teman-teman lagi di masa sulit, bukan berarti Tuhan ninggalin kita. Bisa jadi dia lagi mengerjakan sesuatu yang besar lewat proses itu. Yang kedua, proses itu nggak pernah pandang siapa diri kita. Nggak peduli kamu siapa, dari mana kamu, atau seberapa rusaknya masa lalumu. Kalau kamu mau kembali, Tuhan pasti sanggup untuk memulihkan. Kadang, justru lewat masalah dan tekanan, Tuhan mau nunjukin bahwa dia itu masih peduli sama hidup kita. Kalau Tuhan masih izinkan kita untuk diproses, berarti Tuhan belum selesai sama diri kita. Nah terus, gimana sih caranya agar kita tetap berjalan di dalam rencana Tuhan? Yang pertama, jangan pernah curiga sama Tuhan di tengah proses hidup kita. Kadang kita ngerasa, Tuhan kok diem aja sih? Kok nggak pernah bantu aku? Justru di saat-saat itulah, iman kita lagi diuji. Jangan pernah ngandelin perasaan atau pengalaman saja, tapi percaya deh sama janji Tuhan. Imanlah yang bikin kita bisa ngeliat sesuatu lebih jauh dari apa yang kelihatan. Yang kedua, kita itu harus mau diproses sampai berbuah. Ingat, tanaman aja gak langsung berbuah, harus ditanam dulu, disiram, dirawat, baru deh berbuah. Begitu juga hidup kita. Jangan cuma pengen hasil aja, tapi gak mau prosesnya. Karena di proses itulah Tuhan lagi bentuk karakter kita, pribadi kita, jadi lebih baik lagi. Teman-teman, setiap proses yang Tuhan izinkan, entah itu menyenangkan atau menyakitkan, semuanya pasti punya tujuannya. Jadi yuk, jangan menyerah di tengah proses itu. Percaya deh bahwa Tuhan sedang menulis cerita yang indah di balik semuanya. Lanjut di minggu keempat di tanggal 12 Oktober 2025, Bunda Mariatas menyentak membawa firman Tuhan dengan tema Christian Friendship on Campus. Dengan dasar ayat Ibrani 10 ayat 19 sampai yang ke-25. Pertama, teman-teman kita diingatkan kalau tujuan kita kuliah itu bukan cuma untuk mengejar IPK yang tinggi. Nilai bagus memang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita bisa bertumbuh bukan cuma secara akademis, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Hidup kita itu punya dampak yang luas banget loh teman-teman. Bahkan penelitian pun bilang kalau satu orang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, seenggaknya 60 orang di sekitarnya itu bakal ikut terdampak juga. Artinya, hidup kita itu berharga. Setiap keputusan, setiap sikap, bahkan setiap senyum kecil yang kita berikan itu membawa dampak buat orang lain. Kedua, lewat kematian Yesus, kita itu punya jalan yang baru dan hidup untuk datang kepada Tuhan. Itu berarti identitas kita itu gak ditentukan oleh nilai akademis ataupun penilaian orang lain, tapi oleh nilai yang Tuhan udah kasih atas hidup kita. Jadi kalau kamu ngerasa gagal, minder atau ngerasa gak cukup baik, ingatlah selalu di mata Tuhan, kamu itu tetap berharga, dikasihi, dan layak untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar yang udah Tuhan siapkan untuk kita. Ketiga, kita itu diajak untuk menanggapi anugerah yang udah Tuhan kasih itu lewat 3 tindakan yang nyata. Yang pertama, datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan iman yang bersungguh-sungguh. Kedua, berpegang teguh pada pengharapan, meskipun kadang hasilnya nggak sesuai harapan. Tiga, saling memperhatikan dan mendorong satu sama lain di dalam kasih. Karena itulah, persekutuan itu penting, supaya kita bisa punya tempat yang aman, tempat di mana kita bisa diterima apa adanya, didengar dan dikuatkan. Disinilah kita belajar untuk saling menolong dan bertumbuh bersama. Keempat, jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Justru lewat persekutuan, kita belajar buat menghidupi kasih dan anugerah Tuhan setiap harinya. Disinilah kita diajar buat saling menerima, menguatkan, dan saling mengasihi dengan tulus. Dan yang terakhir, kalau kamu merasa berdosa, gagal atau nggak layak, justru itulah yang saat yang paling tepat untuk datang kepada Tuhan. Karena kasih karunia itu selalu terbuka bagi siapapun yang mau mendekat kepada Dia. Tuhan gak pernah menolak orang yang datang dengan hati yang hancur. Dia justru menyambut dengan pelukan kasih yang hangat. Dan teman-teman, karena itulah PMK hadir untuk jadi rumah dan wadah bagi kita semua. Tempat di mana kita bisa bercerita, berbagi pergumulan, tertawa bersama, saling menguatkan, dan sama-sama belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. PMK bukan cuma tempat ibadah, tapi keluarga rohani, tempat di mana kita bisa tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat lagi, penuh kasih, dan siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi yuk kita bangun persahabatan yang lebih bermakna, gak cuma bikin kita semangat belajar, tapi juga menumbuhkan iman dan karakter di dalam Tuhan. Di minggu kelima, di tanggal 19 Oktober 2025, Bapak Jaspar Hasidungan membawa firman Tuhan dengan tema Strength for the Journey. Dengan dasar ayat Filipi 4 ayat 13. Pertama, teman-teman kita diingatkan bahwa setiap dalam perjalanan hidup kita ini, pasti ada aja perkara yang kita hadapi, entah soal masa depan, studi, hubungan, atau hal-hal sendiri
atau hal-hal yang kita sendiri itu belum tahu jawabannya. Hidup itu dinamis dan penuh ketidakpastian. Tapi kabar baik ya, di tengah semua itu, kita tuh punya sesuatu yang dunia nggak punya, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Kedua, saat kita mulai kehilangan arah, kehilangan tujuan, dan kehilangan makna dari hidup yang Tuhan janjikan, disitulah biasanya kekuatan kita mulai luntur. Kita jadi cepat lelah, mudah menyerah, atau bahkan ngerasa kosong. Itulah kenapa penting banget buat kita untuk menjaga iman, kasih, dan pengharapan di setiap langkah hidup kita. Karena 3 hal inilah yang bikin kita bisa tetap berdiri teguh, bahkan waktu keadaan lagi nggak baik-baik aja. Ketiga, kunci untuk bertahan itu bukan cuma soal kuat, tetapi soal tahan uji. Ketahanan itu tumbuh dari keturunan, dari proses jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, dan terus berjalan bersama Tuhan. Dan waktu kita tahan uji, kita udah mulai ngerti nih makna kekekalan yang sesungguhnya. Hidup yang bukan cuma bertahan, tetapi juga berbuah dan berdampak. Keempat, Tuhan itu nggak mau kita itu cuma ada di dunia ini, tapi mau kita untuk berpengaruh di dunia ini. Lebih penting dari sekedar eksistensi, yaitu ekstensi hidup kita di dunia ini. Perpanjangan pengaruh kita di dunia ini. Artinya, perkara-perkara yang kita hadapi itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memperdalam lagi koneksi kita sama Tuhan dan bikin hidup kita itu jadi berkat buat orang lain. Firman Tuhan di Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini tuh gak ngomong kita tuh jadi super kuat dengan kemampuan sendiri, tapi kita justru super kuat karena kita bersandar penuh pada kekuatan Tuhan. Dia yang kasih kekuatan waktu kita lemah, pengharapan waktu kita ragu, dan kedamaian waktu kita cemas. Jadi ada beberapa hal nih yang perlu kita pegang dalam perjalanan ini, dalam hidup kita ini. Pertama, ingat selalu sumber kekuatan kita. Kadang justru di saat paling lemah, kuasa Tuhan itu paling nyata loh. Kedua, lihat setiap tantangan dengan mata iman. Percaya deh bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan untuk hidup kita, Tuhan pasti punya maksud di baliknya. Yang ketiga, nikmati setiap tahapan pertumbuhan. Kayak benih yang ditanam butuh waktu untuk tumbuh, tapi kalau dijaga nih, pasti bertumbuh dan berbuah. Teman-teman, yuk kita terus berjalan dalam rencana Tuhan. Percaya deh, kalau Dia sudah mulai pekerjaan baik dalam hidup kita, Dia nggak akan pernah berhenti sampai Dia menyelesaikannya. Apapun perkara yang kita hadapi, kita bisa tanggung semuanya di dalam Dia yang memberi kekuatan. Di minggu ke-6, di tanggal 26 Oktober 2025, di GB Mekarwangi, Bapak Pendeta Daniel Edward Prajitno membawa firman Tuhan dengan tema menjadi saksi lewat perbuatan atau berbuah. Dengan dasar ayat Yohanes 15 ayat 16. Bagaimana sih hidup kita itu bisa jadi berkat lewat perbuatan-perbuatan baik kita? Tuhan Yesus pernah bilang dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Teman-teman, kata buah di sini itu penting banget loh. Karena buah itu merupakan tanda atau bukti. Buah adalah bukti kalau kita itu benar-benar memuliakan Bapa kita yang di surga. Dan buah juga adalah bukti kalau Kristus itu hidup dan bekerja di dalam diri kita. Bayangin aja nih, kayak pohon mangga, kalau dia nggak berbuah, orang bakal mikir, ini pohon mangga beneran gak sih? Sama juga kayak kita, kalau hidup kita nggak ngasilin buah, orang nggak akan bisa lihat Tuhan lewat diri kita. Waktu hidup kita berbuah, orang lain tuh bisa ngerasa hasilnya, hidup kita pun jadi berarti. Kita nggak lagi cuma ada, tapi juga berdampak. Karena ada sesuatu dari hidup kita yang bisa dinikmati dan menguatkan orang lain. Dan aku belajar satu hal nih, melayani itu bukan merupakan sebuah beban, tetapi merupakan sebuah kesempatan. Kesempatan untuk berbuah. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhanlah yang ngasih pertumbuhan. Kita cuma mau taat dan biarkan Dia aja yang kerjain bagiannya. Ingat nih teman-teman, buah itu merupakan identitas kita sebagai anak Tuhan. Orang itu bakal tahu siapa kita, bahkan siapa Tuhan yang kita sembah itu lewat cara kita hidup, lewat cara kita mengasihi, dan lewat cara kita memperlakukan orang lain. Jadi jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Senyum tulus, perhatian kecil, atau telinga yang mendengar pun itu bisa jadi benih kebaikan yang Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang. Karena dia yakin nanti yang penting itu bukan seberapa besar kita dikenal orang, tetapi seberapa dalam kita menanam kebaikan yang meninggalkan jejak kasih Tuhan di hati orang lain. Di minggu 7, di tanggal 7 Desember 2025, di ibadah HUT PMKTS, Pak Ben membawakan firman Tuhan dengan tema Come as Guest, Please as Family. Dengan dasar ayat Roma 12 ayat 10. Pak Ben menggunakan ilustrasi yang menarik nih tentang permainan kartu untuk ngegambarin gimana sih cara Tuhan bekerja dalam setiap pertemuan hidup kita.
Sama seperti dalam permainan kartu, kita tuh nggak selalu tahu kartu apa yang akan kita dapatkan. Kadang terasa seperti kartu yang salah, pertemuan yang nggak pernah kita harapkan, orang-orang yang sudah kita kasih, atau situasi yang bikin kita nggak nyaman. Tapi seperti dalam permainan kartu pun, Tuhan tahu kapan waktu yang pas nih untuk ngebuka kartunya untuk kita. Tuhan itu sedang menyusun sesuatu yang indah dari setiap hal yang kita alami. Dalam program Tuhan itu, kita belajar untuk menerima setiap kartu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita belajar untuk tetap percaya, meskipun belum sepenuhnya mengerti nih apa maksud Tuhan memberikan kartu itu untuk kita. Kita belajar bekerja sama seperti satu tim, karena setiap orang yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita itu punya perannya masing-masing untuk membentuk diri kita menjadi lebih baik. Dan dari situ juga saya belajar bahwa nggak ada pertemuan yang kebetulan. Lewat pertemuan-pertemuan yang Tuhan izinkan, saya ngelihat nih bagaimana ia bekerja dengan cara yang nggak pernah saya duga. Kalau waktu itu Tuhan nggak pisahkan saya dari teman-teman saya di Jakarta dan memindahkan saya ke Kalimantan, mungkin saya nggak akan kuliah di Telkom University sekarang. Awalnya saya pikir itu merupakan cuma perubahan arah hidup yang biasa, tapi ternyata lewat perpindahan itu Tuhan justru mempertemukan saya dengan orang yang buka jalan bagi saya untuk bisa kuliah. Lewat mereka saya belajar banyak hal tentang kasih, kebutuhan yang nyata. Dan sekarang di Telkom University saya juga bersyukur karena lewat pertemuan-pertemuan itu Tuhan mempertemukan saya dengan teman-teman yang baik dan peduli dengan saya, dengan dosen yang juga baik. Dan lewat semuanya itu, saya bisa bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik lagi, bukan cuma dalam hal akademis, tetapi juga dalam cara saya melihat hidup dan bersyukur atas setiap proses yang Tuhan kasih. Karena itu, saya semakin yakin bahwa setiap pertemuan yang Tuhan berikan itu pasti punya maknanya. Mungkin awalnya terasa seperti kartu yang salah, tapi pada waktunya kita akan melihat nih, gimana sih Tuhan itu sedang menyusun kombinasi yang sempurna untuk membentuk diri kita jadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih mengenal kasihnya. Jadi mari kita belajar untuk melihat setiap pertemuan itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Belajar menerima setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, karena lewat mereka lah Tuhan seringkali berbicara dan bekerja membentuk kita jadi pribadi yang lebih matang dan siap melangkah lebih jauh lagi. Dan saya percaya setiap pertemuan berikutnya pun akan terus dipakai Tuhan untuk menuntun, memperlengkapi, dan memberkati hidup kita. Sampai akhirnya kita bisa melihat dengan jelas nih bahwa semua pertemuan yang Tuhan berikan, setiap kartu yang Tuhan berikan ternyata merupakan bagian dari rencana besar yang indah di dalam hidup kita. Di minggu ke-8, di tanggal 9 November 2005, di GBM Mekarwangi, PDM Christopher Santoso membawakan firman Tuhan dengan tema Apakah Kerohanianku Padam? Dengan dasar ayat 2 Timotius 1 ayat 16. Pernah nggak sih kita ngerasa kalau kehidupan rohani kita itu makin hari makin redup? Dulu semangat banget doa, baca firman, ikut pelayanan, tapi sekarang rasanya udah biasa aja atau hambar. Bahkan kadang udah males. Kita mulai kehilangan semangat, gampang takut, gampang nyerah, dan kadang juga susah buat mengampuni orang lain. Kalau kamu lagi di fase itu, tenang sebenarnya. Bukan berarti itu Roh Kudus meninggalkan kamu. Roh Kudus itu nggak akan pernah pergi. Dia tetap tinggal di dalam hidup kita. Dia dalam materai keselamatan yang Tuhan kasih buat jaga kita selamanya. Cuma kadang api rohani kita yang mulai kecil ini ibarat bara api unggun yang sebenarnya masih ada, tapi udah hampir padam. Dan tugas kita adalah mengipas bara itu lagi, biar nyalanya hidup seperti dulu lagi. Tuhan sebenarnya udah kasih 3 hal penting lewat Roh Kudus supaya api itu tetap menyala. Yang pertama kekuatan atau domos, yaitu kuasa dari Tuhan yang bikin kita kuat hadapi tantangan, bahkan saat kita lemah. Yang kedua kasih atau agape, kasih yang gak bersyarat, yang bikin kita gak bisa ngampuni bahkan orang yang pernah nyakitin kita. 3 pengendalian diri, kemampuan buat tetap hidup benar walaupun keadaan sekitar itu nggak selalu mendukung. Tapi supaya api itu terus nyala, kita juga harus aktif menjaganya. Caranya kita mulai dari hal-hal sederhana seperti ini. Pertama, luangkan waktu buat doa, bukan cuma pas butuh sesuatu doang nih teman-teman. Baca firman Tuhan bukan cuma buat tugas pelayanan, tapi juga buat isi hati diri sendiri. 3, coba berpuasa bukan buat pamer ke orang-orang, tetapi buat belajar menundukkan diri dan memperkuat iman kita. Dan yang paling penting, terus mengasihi dan melayani bahkan saat susah atau bahkan saat kita ditolak oleh orang lain. Api rohani itu nggak pernah nyala sendiri. Dia butuh dijaga, butuh dikipas setiap harinya lewat doa, firman, dan ketaatan kita terhadap Tuhan. Roh Kudus gak akan pernah ninggalin kita, tapi dia nunggu kita buat ambil langkah kecil nih supaya nyala itu tetap hidup lagi. Jadi yuk, jangan biarkan api rohani kita itu padam. Ayo bangkit, jaga bara iman itu tetap menyala, dan biarkan hidup kita bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Wah, nggak terasa ya kita udah sampai di akhir penjelasan kisah saya dari minggu pertama sampai minggu ke-8 ketika saya berada di Telkom University.
Dari setiap tema, kita belajar banyak hal tentang bagaimana Tuhan bekerja, dari proses, pertemuan, pergumulan, sampai bagaimana kita belajar tetap setia dan berbuat di dalam kehidupan kita. Setiap minggu mungkin punya maknanya masing-masing, tapi kalau disatukan, semuanya mengingatkan kita akan satu hal, bahwa Tuhan itu selalu hadir dan bekerja di setiap musim hidup kita. Entah di masa yang penuh semangat atau di masa yang penuh tantangan, Dia tetap setia menuntun dan menumbuhkan kita sedikit demi sedikit. Jadi, mari terus jaga api iman kita, tetap bertumbuh dalam kasih, dan jadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Terima kasih sudah mendengarkan insight saya dari awal sampai pada akhirnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan tetaplah semangat berjalan di dalam Dia, Yesus Tuhan kita. Shalom.